bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Para hadirin sekalian, qanun asasi adalah salah satu yang harga mati. Qanun asasi. Muqaddimah qanun asasi. Harus dibedakan antara qanun asasi dan muqaddimah qanun asasi. Muqaddimah qanun asasi itu harga mati, itu merupakan nusus syariah sudah barang tentu. Sementara qanun asasi ada dua, ada yang furu, ada yang usul. Yang usul tak bisa berubah, sementara yang furu bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Kiai Anwar Iskandar sebagai Wakil Rais Am, Al-Mukarram Kiai Said Asrari sebagai Khatib Am, Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Nuh, salah seorang Rais PBNU, Kiai Yahya Khalil Saqub sebagai Ketua Umum, Gus Yahya Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal, Al-Mukarramin para pengurus NU Syuriah Tamfidiyah baik PBNU maupun PWNU, Al-Mukarramin para kiai, para hadirat yang saya hormati. Apa yang saya sampaikan ini saya kasih judul NU antara yang harga mati dan yang bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Nahdlatul Ulama bainas sabati wal muruna, atau Nahdlatul Ulama baina as-sawabiti wal mutawayyirat. Persoalannya hal-hal apa saja di dalam NU ini yang harga mati, dan hal-hal apa saja di dalam NU yang bisa beradaptasi. Hal-hal yang harga mati sudah barang tentu tidak bisa berubah karena perubahan zaman, situasi dan kondisi. Sementara yang bisa beradaptasi bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Para hadirin sekalian, qanun asasi adalah salah satu yang harga mati. Qanun asasi. Muqaddimah qanun asasi. Harus dibedakan antara qanun asasi dan muqaddimah qanun asasi. Muqaddimah qanun asasi itu harga mati, itu merupakan nusus syariah sudah barang tentu. Sementara qanun asasi ada dua, ada yang furu, ada yang usul. Yang usul tak bisa berubah, sementara yang furu bisa berubah. Hito ini adalah qadimun ma'nan tabajdidun isman, ya. Sebagai sebuah istilah, hitoh nahdiyah ini adalah lama dari segi substansinya, akan tetapi namanya baru. Karena istilah hitoh nahdiyah baru lahir tahun 79. Sementara esensinya adalah tak menyimpang daripada qanun asasi. Itu adalah termasuk yang harga mati. Yang kedua, Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah juga harga mati. Bukan partai politik, ya. Meskipun pernah terjadi kecelakaan sejarah yang pada tahun 55 NU menjadi partai politik, bahkan menjadi pemenang ketiga, ya kan. Yang akhirnya dikoreksi pada tahun 84 dalam Muktamar Situbondo yang ada istilah kembali ke hito. Memang sebagai partai politik banyak mendapatkan kursi yang sangat signifikan, sekitar 45 kursi. Akan tetapi dengan menjadi partai politik, kebanyakan tokoh-tokoh NU lebih tertarik dengan kursi dan jabatan
daripada mengembangkan keilmuan, pendidikan, masalah umat dan seterusnya. Akhirnya dapat koreksi, mudah-mudahan tidak menjadi partai politik kembali. Dengan demikian berarti termasuk yang harga mati. Yang ketiga, bahwa NU adalah berdasarkan Pancasila, berakidahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini harga mati. Bahwa Nahdlatul Ulama berdasarkan Pancasila merupakan keputusan muktamar juga, Muktamar Situbondo tahun 84. Kenapa kok harus Pancasila? Karena Pancasila ini adalah dasar negara. Sudah barang tentu harus menjadi dasar bagi semua ormas dan orpol yang ada di Indonesia ini. Dan Pancasila merupakan al-qasimu al-mustarak baina muwatini hadhil baldah, merupakan titik temu di antara warga negara Indonesia. Yang mempertemukan warga Indonesia ini adalah Pancasila itu, ya kan? Jadi al-qasim al-mustarak baina muwatini hadhil baldah. Oleh karena itu maka ini adalah termasuk yang harga mati. Yang keempat adalah Sulasiyatu Aswaja An-Nahdiyah, trilogi Aswaja An-Nahdiyah. Trilogi Aswaja yang meliputi bidang akidah, syariah, akhlak, tasawuf, itu harga mati. Orang bertanya tentang akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu manhaj ataukah mazhab? Manhaj ataukah mazhab? Apa perbedaan antara manhaj dan mazhab? Manhaj itu adalah proses, mazhab itu adalah produk. Manhaj Asy'ariyah adalah al-jam'u baina an-naqlis sharih wal aqlis sahih, baina an-naqlis sahih wal aqlis sharih, atau baina sahihil manqul wa sharih baina sahihil manqul wa sharihil manqul. Akidah Asy'ariyah perpaduan antara kebenaran wahyu dan logika akal sehat. Rumusan ini dilatar belakangi dengan kehadiran Abul Hasan al-Asy'ari. Karena yang dihadapi beliau pada saat itu adalah kelompok kiri Mu'tazilah yang terlalu mengagung-agungkan akal, dan kelompok kanan Hanabi dan Mutasyaddidiyah yang mengharamkan menggunakan logik argumentasi ilmiah akliyah. Maka tampillah Abul Hasan al-Asy'ari memadukan antara keduanya itu. Bukan akal semata, akan tetapi perpaduan antara kedua-duanya. Itu adalah manhaj akidah Asy'ariyah. Demikian pula manhaj di bidang syariah, manhaj di bidang akhlak tasawuf, memadukan antara dua hal itu. Itu manhaj. Kalau mau tahu mazhab Asy'ari di bidang akidah seperti apa, cukup baca Aqidatul Awam, cukup baca Umul Barahin, cukup baca Jawharatul Tauhid, cukup baca Kharidatul Bahiyah, yang selama ini kitab-kitab itu diajarkan di pondok-pondok pesantren, meskipun bisa dikembangkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang-orang barat betapa banyak percaya adanya Tuhan dengan sebab fisika mereka, matematika mereka, ilmu astronomi mereka. Mungkin ilmu-ilmu yang seperti ini bisa ditambahkan kepada ilmu akidah yang selama ini diajarkan di pondok-pondok pesantren. Seperti yang disinggung oleh Ki Anwar bahwa as-sulta al-ulya, as-sultatul ulya fi nahdlatul ulama fi aidil ulama, bahwa otoritas tertinggi di dalam NU ada di tangan para ulama. Sering dibicarakan ulama itu apa? Di dalam Al-Quran kata ulama disebut dua kali. Yang satu ulama disebut dalam konteks ilmu-ilmu agama, yang satu disebut dalam konteks ilmu-ilmu keagamaan. Ya kan? Awalam yakul lahum ayatan ayya alamahu ulama Bani Israel.
Ayat ini turun dalam konteks ilmu-ilmu agama. Sedangkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama itu turun dalam konteks ilmu-ilmu kealaman. Karena ayatnya mengatakan alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa ambatna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jidadi judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa warabi busut wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat ini turun dalam konteks ilmu kealaman. Pertanyaannya, apakah saintis barat itu bisa disebut sebagai ulama? Dalam uruf keislaman, ulama itu adalah ulama syar'i, ya kan? Ulama yang ahli di bidang tafsir, ahli di bidang hadis, ahli di bidang fikih, ahli di bidang usul fikih, dan seterusnya itu adalah ulama syar'i. Akan tetapi kepakaran seseorang di bidang ilmu pengetahuan tidak serta-merta menjadikan orang layak disebut ulama, ya kan? Karena ayatnya sudah dalam konteks khusus, ya kan? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Memang kealiman dan keilmuan merupakan unsur penting bagi ulama. Tapi ada unsur lain yang lebih penting dari itu, yaitu khusyah, ya kan? Memang ada hubungan erat antara ilmu dan khusyah. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka seharusnya semakin takwa seseorang itu. Karena Kanjeng Nabi ajabu, ya, ana akhsyakum, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Kalau ingin tahu siapa yang paling tahu tentang Allah, ya aku. Ilmu kan? Dan dengan demikian akulah yang menjadi orang yang paling takwa kepada Allah Ta'ala. Maka yang menjadi rois kemudian seharusnya orang-orang seperti itu, ya kan? Memiliki kepakaran di bidang ilmu, apa ilmu tafsir, apa ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan seterusnya. Dan Suriah, ya, atau Rois pada khususnya sesungguhnya adalah khalifahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu jangan jauh-jauh teleponnya di Kiai Hasyim Asy'ari, ya kan? Sekurang-kurangnya separuhnya, kalau tidak bisa separuhnya, seperempatnya Hasyim Asy'ari. Dan siapapun yang menjadi ketua umum sesungguhnya adalah penggantinya Kiai Hasan gitu, ya. Gepo, ya, Kiai Hasan Gepo, ya. Ya, siapapun yang menjadi rois sepanjang sejarah sesungguhnya adalah pelanjut dan penerus daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Pelanjut di bidang apanya itu? Apakah ilman dan sebagainya? Ya, dalam seluruhnya. Sudah barang tentu yang tidak bisa diwariskan adalah posisi sebagai Ar-Roisul Akbar, ya. Tidak bisa diwariskan itu. Para hadirin sekalian, sekarang yang terakhir berbicara tentang mekanisme pemilihan. Apakah termasuk yang harga mati, apakah termasuk yang bisa beradaptasi? Aliyatu ikhtiyari ri'asah, ya, mekanisme pemilihan pemimpin. Tapi dilihat dari redaksinya, aliyat itu kan mekanisme. Barang tentu bukanlah tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Jadi laisa minal maqasid bal huwa minal wasail. Dalam Quran itu dikatakan as-sabatu fil maqasid wal murunatu fil wasail. Harga mati dalam hal yang menyangkut tujuan, akan tetapi bisa beradaptasi dalam hal-hal yang menyangkut sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena mekanisme pemilihan pemimpin ini hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka nas-nas syariat tidak banyak ikut campur. Tidak kita temukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, satu nas pun atau satu ayat pun yang bisa menjadikan petunjuk tentang mekanisme pemilihan pemimpin.
Tidak ada itu. Yang ada adalah prinsip. Prinsip itu adalah harga mati. Salah satu prinsip yang tidak bisa ditinggalkan dalam mekanisme itu adalah prinsip syura, ya. Prinsip musyawarah. Wa amruhum syura. Dalam hal sekecil apapun Nabi diperintahkan untuk musyawarah. Apalagi dalam persoalan besar seperti pemilihan pemimpin. Kemudian disebut ahlus syura. Ahlus syura kemudian disebut ahlul ikhtiar. Ahlul ikhtiar kemudian disebut sebagai ahlul halli wal aqdi. Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah membagi tokoh-tokoh umat ini menjadi dua. Pertama yang disebut dengan ahlul imamah, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Yang kedua adalah ahlul ikhtiar, mereka yang memiliki kapasitas untuk memilih pemimpin. Ini artinya bahwa menjadi pemimpin bukan perkara gampang karena ada syarat-syaratnya. Dan ini sesuai dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu pada dasarnya kan demokrasi perwakilan. Karena sila keempat mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan itu. Akan tetapi akhir-akhir ini yang diterapkan bukan bukan demokrasi perwakilan, akan tetapi demokrasi langsung. Bukan demokratia niyabiyah, akan tetapi demokratia mubasyir, ya kan, mubasyir. Perhatian sekalian, bukan hanya pemimpin yang memerlukan syarat-syarat, akan tetapi orang-orang yang memilih pemimpin juga banyak syaratnya. Akan tetapi persoalan mekanisme ini bisa dirembuk, bisa dimusyawarahkan bagaimana sebaiknya. Karena memang tidak ada nasnya seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana baiknya. Yang penting melahirkan orang yang bisa harapkan. Akan tetapi begini, saya sering menyampaikan bahwa hakim itu harus benar tapi boleh salah. Hakim itu harus benar tapi boleh salah. Harus benar di dalam proses, boleh salah di dalam produk. Di dalam produk hakim boleh salah kan. Tapi prosesnya harus benar. Oleh karena itu lahir hadis yang mengatakan idza jatahadal hakimu fa asabu wa idza jatahadal hakimu fa akhta. Hakim itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Sudah barang tentu yang dimaksud ini salah dan benar di dalam produk. Kalau prosesnya harus benar. Apa yang dimaksud proses? Yang bersangkutan memang memiliki kapasitas untuk jadi hakim. Memiliki kualitas untuk jadi hakim. Kemudian sudah berikhtiar untuk mencari kebenaran, tapi tetap salah. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Kalau dulu kita memilih seseorang dengan ikhtiar yang luar biasa, berdasarkan aturan-aturan syariat, tapi produknya ternyata seperti ini, kita tidak salah ya, tidak salah. Mudah-mudahan di muktamar nanti ya, bisa dirembuk ini tentang apanya itu, tentang apanya, apa yang terbaik bisa dirembuk. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.